Nah, ini kita coba ulang lagi ya. Ini sambil aku ngerekam di Camtasia, ntar filenya kalau misalkan kurang jelas bisa saya bagikan untuk file videonya. Yang pertama adalah teman-teman, ketika kita akan membuat sebuah ERP, berarti kita akan memasukkan beberapa item kan. Pertama yaitu item mengenai tentang apa saja. Pertama tentang item, supplier, kemudian ada lagi mengenai tentang disebut apa namanya supplier, konsumen sama itemnya. Yang pertama adalah kita berarti harus bikin supplier dulu ya. Supplier ataupun penjual nggak apa-apa. Contohnya kita akan bikin sebuah supplier dulu. Berarti kita ke menu, main menu gitu kan ya. Maaf, langsung ke suppliernya di sini. Kemudian langsung add new supplier. Nah, di sini teman-teman bisa ini kan suppliernya apa? Misalkan sub 00119 udah ya sub misalkan 101 deh, namanya apa, misalkan PT Kayu Manis Lalu, nggak apa-apa, ininya adalah Karawang biar cepet, ini Karawang, kemudian ini nomornya, kemudian ini adalah supplier tipenya, seperti ini nggak usah diisi aja, kemudian di sininya. Nah, di sini adalah paymentnya berarti di 20. Nah, supply currency-nya kemarin kan ada Indonesia kan ya? Indonesian rupiah kalau bisa. Kemarin cara nambahinnya udah tahu kan? Cara nambahin ininya? Kita pakainya rupiah. Lupa, nanti cek lagi deh. Terus grupnya default, setelah itu klik insert suppliernya. Nah, ini udah ada tuh insert suppliernya. Setelah itu ini udah oke, suppliernya udah oke, baru kita review supply detailnya. Berarti udah oke. Saya suppliernya udah ke ini, kita cek lagi, klik supplier, kemudian di sini search now. Ada nggak sub 101 yang tadi kan ya, yang ini ya PT Kayu Manis Selalu, yang ini berarti suppliernya udah ada. Kemudian setelah supply-nya udah ada, kita coba bikin apa lagi? Bikin customer. Customer-nya berarti apa? Tinggal ke main menu, kemudian klik customer-nya. Kemudian di sini tinggal add new customer. Tinggal apa? Tinggal langsung aja. Misalkan cus 10 tadi ya, samain aja deh. 0101 misalkan kayak gitu. Customer namanya adalah PT Anugrah Jaya. Misalkan gitu kan ya. Ini lainnya samain aja Karawang. Nah, ini sales ininya dia jualan apa? Misalkan dia hanya meja saja. Kemudian ini tipe customernya apa? Reseller, karena dia jual ke ini lagi. Kemudian di sininya dia semenjak kapan jadi suppliernya, kita bisa atur di sini. Nah, kemudian di sini juga sama ya. Dan ini customer currency-nya kita bikin rupiah sajalah. Indonesian rupiah. Dan bahasa Indonesia, oke. Ini adalah, nah ini customer PO Land on SO ini harus yes. Kenapa yes? Berarti dia boleh PO terlebih dahulu, jangan no. Yes. Baru invoice addressing-nya ini ke HO. HO adalah head office-nya. Berarti tinggal klik add new customer. Setelah add new customer, dia minta cabang tuh. Kalau supplier kan nggak minta cabang. Kalau dia customer, dia minta cabang. Di sini teman-teman tinggal aja misalkan BR101. BR 101 PT Anugrah Jaya, misalkan ini cabangnya di Subang. Ini tinggal ganti Subang. Gitu kan ya, ini misalkan Subang semua deh. Subang, ini Jawa Barat, ini nggak apa-apa. Ini sales personnya, ntar kalau misalkan belum ada ininya kita input dulu. Newbie nggak apa-apa, ini sales areanya Subang. Ini adalah draw stock form-nya. Sementara stock form kita Bekasi, maksudnya adalah draw stock form ini adalah gudangnya kita. Gudangnya kita ada di Bekasi, berarti gudang kita yang Bekasi yang akan kirim ke Subang. Phone number-nya kalau diisi nggak apa-apa, kalau nggak juga apa-apa sih. Nah, ini emailnya tinggal diisi saja. Misalkan ini PT-nya PT apa? PT Anugrah Jaya. Berarti di sini Anugrah Jaya. Anugrah Jaya. Gmail.com, ini enable Karawang. Ini customer nggak usah, tinggal enter branch. Oh, ininya branch kontaknya. Branch kontaknya tinggal nama siapa? Misalkan Ahmad. Klik enter update branch. Nah, di sini udah ada tuh
PTR 101 PT Anugerah Jaya Subang, namanya dia Ahmad. Nah, ini adalah untuk suppliernya. Berarti supplier udah kita buat, customer udah buat, satunya terakhir adalah buat item kan ya. Tinggal klik itemnya. Itemnya sesuai dengan item teman-teman. Misalkan tadi pabrik sepatu, berarti itemnya kayak karet kas, apa maksudnya lagi karet, kemudian yang buat raw material dari sepatu itu. Ngelem boleh gitu. Atau enggak barang jadinya kayak sepatu misalkan sneakers ya, kemudian sepatu apa namanya untuk sepak bola itu juga nggak apa-apa di sini. Karena di sininya kita adalah tadi bisnis apa furniture, berarti kita klik insert new item. Di sininya adalah ini harus item 0101 misalnya gini kan ya. Di sini partnya ini adalah meja besi. Ini nggak usah, ininya adalah meja besi anti karat. Nah, kemudian di sini image-nya. Include image-nya, kalau pilih-pilih, kalau nggak usah. Image-nya misalkan, coba file. Image-nya itu, download-nya udah nggak ada sih. Udah aku hilangin hampir semua. Ya, coba dulu. Ini adalah misalkan meja besi. Udah, kita lari ke sini. Ada tadi. Di sini ya kan ya, choose file. Kemudian tadi ke download. Rak meja siku, ini open. Nah, kan udah tuh. Ininya ada kategorinya dia meja. Meja, ininya order quantity-nya misalkan package volumenya. Ini volumenya berapa? Ini beratnya dia berapa? Teman-teman sih misalkan ini beratnya ada 50. Atau ininya misalkan 35. Nyatanya 35. Ini ukurannya apa? H kan ya. Misalkan ini forecast, kemudian ini terus text supply-nya udah, ya udah tinggal insert item. Nah, udah selesai insert item. Setelah item berarti ini ada dua ntar muncul, item cost sama item price. Item cost adalah dia adalah harga dasar, item price berarti harga yang dijualnya. Item cost berarti yang tadi belum ditambahkan dengan labanya. Misalkan ini masih dolar ya. 20 deh. $20 update. Ini udah ya. Terus item cost-nya dia 20. Kemudian tinggal item price. Item price berarti klik itemnya. Kemudian tadi supplier code, stock code-nya, price-nya tinggal setelah aja lah. Berarti kita ke item 101 ini kan ya, meja besi. Klik. Nah, ini kan ya. Nah, ini adalah kita klik maintenance pricing. Ini fungsinya buat harga yang akan kita jual. Tadi 20 harga dasarnya, berarti 25 misalkan. Enter amend price. Nah, sini udah. Tinggal klik item lagi, coba. Nah, ini kan ya, ini 25. Kemudian kita lakukan adjust quantity. Berarti di kita meja ini ada berapa? Misalkan ada 20, berarti adjust quantity. Di situnya adalah adjustment quantity-nya tinggal klik 2. Tinggal enter stop adjust. Nah, sudah. Ini ada on hand-nya kan 20. Baiknya 50, ini harganya 25. Setelah itu berarti ini kan supplier, customer, item sudah kita buat itu. Berarti ntar tinggal bikin modul dari penjualan sama pembeliannya. Nah gitu sih. Kalau sales ini adalah apa? Penjualan. Receivable tentang apa piutang. Payable pay berarti kita membayar. Membayar berarti hutang. Receivable berarti masukan. Masukan berarti piutang. Kemudian purchase ini adalah pembelian. Kayak gitu kan ya. Pembayaran sama aja.
Nah, kemudian kita misalkan mau yang tadi, yang pertama penjualan ya. Ya, kita akan menjual dulu. Menjual dulu berarti kan sales kan ya. Salesnya diklik, kemudian new sales order or quotation diklik. Nah, di sininya, kemudian kita harus paham dulu. Now aja deh di sini kan ya. Kita akan menjual ke siapa? Ke customer siapa? Kalau ini dia tinggal search now saja. Ini ketahuan tuh. Nah, kita kan ke PT apa tadi? PT Anugrah, ada Subang ya, ada Subangnya lah gampangnya gitu. Customernya, branchnya Bekasi, Cibitung. Ya ini nih Anugrah Jaya kan ya, Ahmad yang ini nih. Nah, misalkan ini kita mau ke sini, berarti kita cari dulu PT-nya apa, kemudian klik branch-nya. Misalkan Anugrah Jaya Subang, klik. Nah, kemudian habis ini kita search now. Yang ini nih kategori stoknya, klik search now. Setelah itu tinggal dia mau belanja apa di kita, mau belanja meja besi yang ini nih. Nah, belanjanya berapa? 10 misalkan. Kemudian apa lagi? Kursi goyang boleh. Kursi goyang ada 40 kan ya, available. Ini available berarti yang tersedia. Berarti 30 misalkan. Kalau minus berarti ini aku salah ininya. Salah transaksi di sini lemari hias. Nah, kemarin kan nggak lihat ya hajarnya ini. Ini kan 10 berarti 30. Setelah itu berarti tinggal add to sales order. Kayak gitu kan ya. Oh, ini ternyata warning, the item 21 does not have a cost set up. Oh, yang 21 yang tadi belum. Yang 21 yang item meja besi itu berarti price-nya. Price-nya belum di ini kan udah kok 20. Ini dia nggak mau dia. Coba kita cek lagi deh. Balik lagi. Bentar. Main menu. Kita yang lainnya shelves. Kemudian kita coba new shelves order. Kita search now. Pilih yang tadi. Meja satu Subangnya. Yang ini misalkan. Kemudian search now. Coba yang gampang aja. Ini 80 ya. Meja kursi aja ini. Kita pilih 10. Kemudian kursi gantung. Ada 36. Kita 6 aja. 6. Setelah ini add to shelves order. Kursi gantungnya dia nggak mau. Item code set price. Soalnya ini item-item yang teman-teman buat kemarin kayaknya belum di price-nya belum di ini. Price-nya. Coba kita manual saja lah. Misalnya price-nya adalah ini kok OM 38 kotinya. Misalkan price-nya adalah dia 10. Seharusnya dia bukan kayak gini. Kita cek lagi deh. Main menu, new sales order satu aja ya. Source-nya misalkan ini deh. Yang ini Livi Motoril. Furnitur Indah Jakarta yang ini deh. Ini. Kemudian warning the full discount is currently is over credit limit. Oh, berarti ini udah utangnya banyak, berarti nggak bisa lagi. Kan ada setting up-nya. Berarti yang nah, soalnya ini database-nya masih yang kemarin. Ini deh, ini nggak ada ya, dan nggak ada credit limitnya. Search now. Kemudian coba ke meja rias yang ini deh, yang banyak 45. Ini apa? Meja rias price-nya dia takutnya belum diisi 10. Sama. Harganya dia belum dirubah. Jadi 10 coba kemudian ini ya, enter delivery detail confirmation. Sininya ini 10-nya. Di sini ke siapa? Ke ini kan ya. Ke namanya, kontaknya berarti setelah emailnya ini kontaknya udah ada. Ini ke Yobi, salesperson-nya, ini tinggal plus order. Nah, setelah itu tinggal klik transfer slip-nya. Nah, ini yang disebut dengan nama DO, delivery order-nya. Ini kan 10 menjadi 10. Nah, ini adalah DO-nya. Ini DO, kemudian kalau yang ini invoice-nya. Invoice berarti dia tagihannya kan ya. Tagihannya itu ngapa teks grupnya, langsung klik proses invoice. Kemudian tinggal print landscape.
Nah, ini 10 nih. Ini unit price-nya yang tadi kayaknya belum disertakan. Kalau misalnya udah benar, yang tadi saya kan bikin item, kemudian unit price-nya dimasukkan benar, ini pasti dia benar. Karena ini tadi belum benar unit price-nya. Kayak gitu ya. Ini adalah modul untuk penjualan. Kemudian modul pembelian, berarti teman-teman tinggal main menu, kemudian ke forecast kan ya. Kemudian new purchase, order. Kemudian di sini kita pilih suppliernya tuh, search now. Suppliernya misalkan chat oke, yang ini dipilih. Nah, ini adalah kita warehouse-nya mana? Bekasi, select Bekasi. Chat oke-nya, kemudian tinggal enter line item. Setelah itu tinggal ini di uncheck search now. Nah, kita mau belanja apa? Misalkan belanja ini. Ini belanja 10. Kemudian ininya misalkan 5.000 VAT juga misalkan 10. Misalkan belanjanya, kemudian order sum. Setelah order sum, nah ininya order price-nya ini. Nah, ini itu harus di setting sesuai dengan penawaran dari customer-nya di sini. Misalkan di sini ternyata meja komputer harganya dia 10. Kemudian ini ternyata ini harganya adalah 20. Yang di sini ya, order price-nya dia harus setting dulu. Setelah itu baru proses order. Kemudian print purchase order. Oke. Nah, ini adalah PO-nya tuh. Benar kan? 10, 100, hari 300. Yang tadi kita harus masukin. Ini masih masih direkam. Nah, setelah itu berarti apa lagi? Berarti main menu penerimaan kan ya, inventory. Kan tadi kita beli 10 buffet, 10 lemari, kan barangnya datang tuh ke perusahaan kita. Kita tinggal klik receive payable. Setelah itu adalah select order to credit. Ini ya receivable, maaf, bukan receivable, inventory, maaf. Yang ini apa? Ini receivable buat piutang. Ini inventory-nya. Berarti apabila barang yang akan kita beli datang ke perusahaan kita kan ya, tinggal receive purchase order. Kemudian di sininya order number berapa? Misalnya kita nggak tahu. Ya, search purchase ordernya. Yang tadi berarti yang close. Yang tadi yang mana sih? Search-nya tanggal bisa. Tanggal berapa gitu? 3 ya, yang ini ya. Nah, ini kan udah tuh 300 kita print kan bener kan ya? Oh, ini udah bener tuh. Ini 300, kemudian tinggal kalau mau ngecek dulu barangnya apa, cat oke, klik print kopinya, coba barangnya bener enggak. Kan udah udah di print sebenarnya tadi ini. Dicek lagi. Oh, ternyata oh iya bener. Berarti kalau ini udah bener, tinggal klik receive. Tadi balik lagi ya. Yang ini ya, tinggal klik receive artinya barang sudah ada. This quality quantity ini 10, 20, tinggal proses ke good receive. There is not please ledger. Oh, yang tadi maaf. Yang ini nih. This quantity samain ya. Maaf, aku salah di sini. Tadi receive-nya tadi 10, dihitung lagi. Mejanya ada 10 enggak? Oh iya 10. Terus 5.000 VAT dihitung lagi, ada 10 enggak? Oh iya 10 ada benar. Oh berarti udah komplit nih. Tinggal klik complete, kemudian ini proses good receive. Nah, kemudian tinggal ini namanya GRN nih. Berarti tanda terima di sini. Di sini ada signal. Ini berarti yang terima siapa? Yang ini kan ada. Berarti ini 10. Berarti ini adalah udah diterima di perusahaan kita. Itu adalah inventory. Kan udah gampang ya. Tadi udah 3 tuh, ada modul penjualan, pembelian, sama receive. Sampai itu juga nggak apa-apa sih. Oke, kita berarti bentar. F10.